حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian zuhur yang insyaallah ini kegiatan ini, ibadah ini menjadi ibadah yang akan memperberat timbangan amal saleh kita di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk bisa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah dan juga bisa duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ta'lim. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Mimbar zuhur pada hari ini mengangkat tema keteladanan yang bisa kita petik dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit sekelumit dari perjalanan hidup dua khalifah, yaitu Abu Bakar kemudian Umar, dan kita mengambil banyak pelajaran dari perjalanan hidup mereka berdua. Hari ini kita akan memulai mengambil pelajaran dari kehidupan khalifah yang ketiga, yaitu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Utsman bin Affan ini merupakan sahabat yang mulia. Beliau selain menjadi sahabat Nabi juga menjadi menantunya Nabi. Karena Utsman bin Affan ini menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dinikahi oleh Utsman bin Affan itu dua putrinya Nabi. Menikah dengan Ruqayyah, putrinya Nabi, kemudian meninggal dunia. Utsman menikah dengan putrinya Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Sehingga Utsman ini disebut atau mendapatkan gelar Dzunurain, sosok yang memiliki dua cahaya. Yang dimaksud dua cahaya itu adalah putri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau juga sebagai seorang khalifah yang menggantikan posisi Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia,
posisi khalifah diganti oleh Umar, kemudian setelah Umar diganti oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala beliau telah menjadikan kepemimpinannya, kedudukannya untuk betul-betul mengabdi kepada Islam, dijadikan sebagai sarana khidmah, berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak mulai berislam, memeluk Islam sampai meninggal dunia, Utsman bin Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu menjadikan hidupnya untuk Islam. Seluruh apa yang dia miliki, hartanya, fikirannya, tenaganya, li khidmatil Islam wal muslimin. Beliau sahabat yang dikenal kaya raya, sangat kaya. Sebutan bagi orang terkaya miliarder, Pak ya. Orang terkaya dan orang yang sudah dijamin surga ketika beliau masih hidup. Sahabat yang luar biasa kayanya, namun kekayaannya seperti yang saya sampaikan di awal, betul-betul digunakan li khidmatil Islam, untuk berkhidmat meninggikan kalimat Allah. Kekayaannya dijadikan sebagai sarana berjuang di jalan Allah. Ada beberapa peristiwa di mana di situ kita bisa melihat kedermawanan Utsman. Ketika Nabi SAW beliau membutuhkan sosok yang berderma, yang berinfak, maka Utsman menjadi orang yang terdepan. Di antaranya ketika Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu persediaan air sangat minim. Dan di Madinah pada saat itu hanya ada satu sumur tawar yang disebut dengan sumur Rumah, Bi'ru Rumah. Hanya ada satu. Dicatat dalam sejarah sumur tersebut milik seorang Yahudi, yang mana Yahudi ini biasa menjual kepada kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Maka Utsman pun mendatangi orang Yahudi tersebut dan membeli sumur tersebut dengan harga 20.000 dirham. Dibeli oleh Utsman dan dijadikan sebagai sumur wakaf untuk seluruh kaum muslimin. Terkait dengan pembelian sumur ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafara bi'ra Ruma falahul jannah." Siapa yang menggali sumur Rumah, balasannya adalah surga. Dan Utsman ketika mendengarkan hadis ini, beliau bersegera membeli sumur tersebut dengan harga yang tidak murah dan dia wakafkan untuk kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Kemudian ketika Nabi SAW membangun masjid Madinah, menjadikan masjid Madinah sebagai pusat ibadah sekaligus sebagai pusat pertemuan kaum muslimin, dan umat Islam bertambah jumlahnya sehingga masjid yang awalnya tentunya tidak terlalu besar ini mengalami yakni umat Islam melihat sempit masjid tersebut karena banyaknya jumlah umat Islam. Semakin hari semakin bertambah jumlah umat Islam.
Lalu Nabi SAW menyarankan para sahabat untuk membeli rumah-rumah di sekitar masjid, dijadikan sebagai perluasan masjid agar masjid bisa menampung seluruh kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mengumumkan di hadapan para sahabat-sahabatnya, man yashtari buq'ata ali fulan fayazidaha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang mau membeli tanah keluarga fulan lalu menambahkannya untuk perluasan area masjid dengan imbalan yang lebih baik dari tanah tersebut di sana di surga, maukah? Siapa yang ingin mendapatkan imbalan di surga dengan membeli tanah di sekitar masjid? Utsman pun bersegera, ma'asyiral muslimin, beliau membeli tanah tersebut dan beliau beli dengan harga 25.000 atau 20.000 dirham dan mewakafkannya untuk perluasan masjid, Pak. Hanya seorang diri. Demikian pula ketika di perang Tabuk, Rasulullah SAW menghimbau para sahabat yang memiliki harta lebih untuk menafkahkannya sebagai bekal logistik prajurit yang kesulitan. Perang Tabuk ini disebut perang yang sulit, Pak. Kondisi cuaca begitu panas, perbekalan sangat sedikit. Nabi SAW mendorong para sahabatnya yang memiliki harta berlebih untuk berinfak di jalan Allah. Para sahabat pun berlomba-lomba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Utsman bin Affan menyumbangkan harta yang sangat banyak yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Diceritakan dalam riwayat yang sahih bahwa dalam perang Tabuk beliau menginfakkan 300 unta berikut pelana duduk dan pelana untuk barangnya. 300 unta dia infakkan. Tidak cukup sampai di situ, dia menghadap Rasulullah SAW membawa uang 1.000 dinar dan meletakkan di pangkuan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, ma darra Uthman ma amila ba'da hadzal yaum. Kata Nabi, apa yang dilakukan Utsman setelah ini, setelah hari ini, tidak akan membahayakannya. Yakni seolah-olah Nabi mengatakan Utsman melakukan apapun, perbuatan tersebut tidak akan membahayakan Utsman. Artinya dia dijamin diampuni oleh Allah. Namun ma'asyiral muslimin, para sahabat itu, Pak, kalau dipuji oleh Nabi, kalau Nabi mengatakan mereka-mereka ini ahli surga, mereka-mereka ini dijamin surga, pujian-pujian tersebut justru memacu mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan. Pujian tersebut tidak membuat mereka kemudian duduk tenang, duduk manis, Pak. Saya sudah dijamin surga kok. Apalagi jualan jaminan kepada masyarakat, saya loh dijamin surga. Tidak, Pak. Justru ibadahnya semakin kuat, jihadnya semakin bertambah semangat, infaknya semakin besar. Itulah mengapa memuji seseorang itu harus dilihat kondisi orang tersebut dan manfaatnya apa. Maka kadang-kadang Nabi itu melarang memuji orang lain, dilarang oleh Nabi. Tapi kadang-kadang Nabi memuji. Ini menunjukkan pujian itu boleh disampaikan jika pujian itu memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan. Namun jika pujian dirasa dapat membangun kesombongan, membangkitkan kesombongan, jangan muji-puji, Pak. Jadi pujian itu harus melihat kondisi siapa yang dipuji dan apakah pujian itu benar, apakah pujian itu bermanfaat. Utsman itu dipuji, dijamin. Tapi Utsman kemudian tidak merasa cukup dengan amalnya yang telah dilakukan bersama Rasulullah SAW.
Justru pemujian tersebut memacu mereka untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang mereka miliki. Infaknya Utsman itu luar biasa besarnya. Dan Nabi SAW dalam konteks ini mengatakan, man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Siapa yang memberi bekal pasukan perang Tabuk, dia berhak mendapatkan surga. Utsman memberikan bekal 300 unta berserta perlengkapannya ditambah dengan 1000 dinar. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, itu salah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa yang bisa kita ambil dari cuplikan kisah ini? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, di dalam Islam diperbolehkan orang memiliki harta yang berlimpah. Islam tidak melarang seseorang memiliki harta yang berlimpah. Utsman itu hartanya itu tidak habis-habis, Pak. Utsman ini seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, hartanya itu luar biasa. Manusia-manusia kaya raya. Namun harta yang berlimpah tersebut harus dipastikan sumbernya dan dipastikan digunakan untuk apa. Jika dia mendapatkan harta dari sumber yang halal, dari cara yang halal, silahkan. Setelah mendapatkan setelah sumbernya diketahui dari sumber yang halal, maka yang kedua, untuk apa harta itu? Dan terkait dengan harta, dua pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada kita semua, Pak. Nanti kita di padang mahsyar itu akan ditanya oleh Allah, ditanya tentang ilmu kita untuk apa, usia kita untuk apa, masa muda kita untuk apa. Semua akan ditanya. Persiapkan jawabannya saat ini. Semua pertanyaan terkait semua hal ditanya dengan satu pertanyaan. Tapi urusan harta ada dua pertanyaan. Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut, dan untuk apa engkau habiskan harta tersebut? Ini bocoran pertanyaan dari Nabi, Pak. Maka kita sudah harus siap-siap. Kalau urusan harta ditanya dua, pastikan sumber harta kita sumber yang halal. Kemudian dialokasikan untuk apa? Kalau kita mengalokasikan harta kita, menginfakkan, mengeluarkan harta kita di jalan yang tidak diridhai oleh Allah, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kembali kepada Utsman, orang Islam silahkan kaya raya, tapi kayanya seperti Utsman. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kekayaan Utsman ini apakah menghilangkan sifat zuhud pada Utsman? Apakah Utsman tidak layak disebut sebagai orang yang zuhud ketika hartanya berlimpah? Tidak. Justru inilah yang disebut orang zuhud. Kapan orang itu bisa diketahui zuhud apa tidak? Kalau dia pegang harta, Pak. Kalau dia pegang harta, lalu hartanya diletakkan di tangan, mudah dilepas di jalan Allah, itulah zuhud. Kalau kita tidak pegang harta, tidak bisa dibuktikan kita ini zuhud apa tidak, Pak. Tidak duit-duit, tidak punya uang, fakir, tidak bisa dikatakan, waduh mas iku zuhud. Kenapa? Pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana. Bukan zuhud karena memang tidak duit, Pak. Kalau orang pegang dunia tapi dia tetap sederhana, mudah melepaskan dunia fisabilillah, itulah zuhud. Dan itulah yang dicontohkan oleh Abu Bakar, dicontohkan oleh Utsman. Utsman itu dunia digenggam, Pak. Tapi ketika diminta untuk melepas, Pak, mudah melepaskannya. Infaknya tidak tanggung-tanggung, tidak ada perhitungan, dilepas. Tapi apakah Utsman dengan menginfakkan harta tersebut
dia menjadi orang yang turun kekayaannya, tidak justru bertambah. Karena infak itu akan menambah harta kekayaan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kamu infakkan, maka Allah akan mengganti infak tersebut. Ma'asyiral muslimin, inilah keteladanan yang bisa kita ambil dari Utsman. Bagaimana kalau kita tidak mampu seperti Utsman menginfakkan hartanya dengan nilai yang begitu fantastis? Ya, kita infakkan sesuai dengan kemampuan kita. Keteladanan yang bisa kita petik, bagaimana Utsman itu tidak terlibat dalam memperjuangkan agama Allah. Ketika ada panggilan untuk berjuang dengan hartanya, dengan fikirannya, maka Utsman pun terlibat, dan ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Hanya Utsman Allah beri kelebihan harta, beliau pun menginfakkan banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah sebagian dari kebaikan Utsman ibn Affan, dan ada kebaikan-kebaikan yang lain yang insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ma'asyiral muslimin, kenapa kita perlu belajar sejarah orang-orang saleh seperti sahabat Nabi, para tabi'in? Kenapa Pak? Kita harus tahu Pak. Yang pertama, selain memotivasi kita, menginspirasi kita, selain itu apa? Agar kita punya rasa cinta kepada orang-orang saleh, agar kita punya rasa cinta kepada Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan idola-idola kita, orang-orang yang kita cintai, dan kita semua berharap dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, dikumpulkan bersama dengan para sahabat Rasulullah, dikumpulkan bersama para tabi'in. Kita semua berharap itu, dan tidak mungkin kita mencintai mereka kalau kita tidak mengenal mereka. Maka salah satu pentingnya kita belajar sejarah hidup mereka, kebaikan, agar kita kenal, cinta, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik tersebut. Barakallahu fikum. Kita akhiri mimbar duhur ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.